Di saat kita bercerai-berai, di kotak-kotak kita tidak akan dapat apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi menyatakan, barang siapa man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak memperhatikan keadaan saudaranya sendiri, maka dia bukan dari orang mukmin. Barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar, Nabi mengatakan, wa in asbaha faqad ibtada min dini. Kalau yang kenyang itu baru dari tidurnya besok pagi, sungguh dia telah murtad dari agama. Bagaimana sahabat Rasul dalam peperangan Badar yang 7 terbuka perutnya dan dadanya? Seorang sahabat membawakan air apa adanya. Ketika mau diberikan minum, maka sahabat itu mengatakan, ada lagi airnya. Tidak, ini minumannya, nanti aku cari lagi. Tidak, itu yang lebih utama, itu yang terbuka perutnya. Diberikan, mau diberikan, ada lagi tidak? Kalau itu berikan yang lain, sampai ke-7 meninggal semuanya. Orang itu takut menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, 7 dari sahabatmu aku berikan air. Dia katakan berikan kepada yang lainnya, karena yang lainnya lebih membutuhkan dariku. Tapi ya Rasulullah, semuanya meninggal dunia. Nabi mengatakan apa? Memang seperti itulah Al-Quran sendiri mereka. Mereka tidak mau untuk mendahulukan diri mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Kita ikhwah. Apa itu ikhwah? Bukan ashab, bukan kawan. Ikhwah bagaikan dikeluarkan dalam satu perut, itu ikhwah. Oleh karena itu, jangan kita dibumbu-bumbui dengan mazhab A, mazhab B, sehingga kita saling bentrok satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak mendapatkan apapun. Dan ini sudah ternyata sekarang ini. Nah, oleh karena itu hadirin, di malam yang penuh keberkahan ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kita bercerai-berai. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian tidak punya kekuatan, kalian akan diombang-ambing, kalian akan diremehkan, kalian akan dihina. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti umatku bagaikan satu hidangan yang dicabik-cabik. Sahabat mengatakan, anahnu akinna, apakah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, antum kathirun kamu saisai. Kalian banyak tapi bagaikan buih, tidak punya harga. Waktu kampanye Allahu Akbar, begitu jadi ketua DPR fulus yang akbar. Nah, oleh karena itu mari kita bersatu di bawah bendera la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah yang dicontohkan oleh Imam Hussein yang hari ini kita peringati. Peristiwa yang sangat menyedihkan, bagaimana Rasulullah sedih, bagaimana Rasulullah menyayat hatinya, bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya dan saudaranya. Dari hari pertama sampai 10 Asyura, mereka dikepung, mereka dibantai, kepala mereka dipenggal dan ditendang-tendang. Seperti itulah mereka memperlakukan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat anak kita yang seperti itu, mungkin kita akan ngamuk. Belum tentu anak kita membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ayah kita seperti itu, kita akan ngamuk. Dan belum tentu juga ayah kita akan menyelamatkan kita di hadapan mahkamah Allah. Tapi ini siapa? Manusia yang disucikan Al-Quran, ashabul kisah, manusia yang akan memberikan syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya, kehadiran antumnya semuanya menggembirakan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
membuat kita mendapatkan syafaatnya dari tukiknya yang betul-betul sedih. Mengapa ada bubur merah dan putih? Karena bubur itu lambang merah adalah keberanian, putih adalah kesucian. Misinya Imam Husain. Mengapa terjadi lebaran anak yatim? Karena dari keluarga Rasulullah 18 yang dibantai dan kepalanya dipenggal, kemudian mereka tucukkan kepalanya di atas ombak. Di Arab, anak-anak yatim Rasulullah dirantai. Berjalan berminggu-minggu mereka, sampai ada yang meninggal dunia di perjalanan. Itulah yatimnya Rasulullah. Itu terjadi lebaran anak yatim. Mengapa terjadi? Jangan engkau pesta di bulan Suro di Jawa itu. Karena apa? Tidak mungkin engkau pesta orang nabimu dalam keadaan sedih. Itu sejarah mata rantai yang diputus. Lebaran anak yatim, tidak boleh ada kenduri, tidak ada pernikahan. Itu yang diajarkan pada waliullah. Karena apa? Karena kejadian itu memilukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah kecintaan kita kepada Rasul dan keluarganya, wabil khusus terhadap Al-Imam Husain yang malam ini adalah malam terakhir baginya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita untuk kita dapat mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mari kita membacakan surah Fatihah untuk wabil khusus kepada pendiri daripada kesultanan ini. Mudah-mudahan yang mereka ini tidak lain adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila arwah man ijtama'na huna bisababih Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri wa Sultan Syarif Abdul Rahman bin Husain Al-Gadri wa Sultan Qasim bin Abdul Rahman Al-Gadri wa Sultan Uthman bin Abdul Rahman Al-Gadri wa Sultan Hamid bin Uthman Al-Gadri wa Sultan Yusuf bin Hamid Al-Gadri wa Sultan Muhammad bin Yusuf Al-Gadri wa Sultan Hamid bin Muhammad Al-Gadri, Al-Habib Idrus bin Abdul Rahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Muhsin Al-Hidwan, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habshi, Al-Ustaz Abdul Rani Mahmud Al-Yamani, Al-Marhum Dain Manamun bin Dain Diragat, Al-Marhum Kiai Fatul Bahri, wa ila arwah jami'in anbiya wal mursalin wa khususan ajdadana wa ajdadukum wa amwatana wa amwatukum wa khususan ila arwah man istama'na hahuna bisababik الشهيد الشهداء الإمام حسين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, ihtisab dari pembicaraan saya, hak Nabi dalam Al-Quran adalah 4. Yang pertama adalah mencintainya, kedua taat kepadanya, ketiga berselawatlah kepadanya dan keluarganya, yang keempat di malam hari ini cintailah keluarganya, termasuk kita mencintai Sayyidul Syuhada, yaitu Abul Fadl Aba Abdullah, yaitu Imam Husain. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.